ada teman-teman pengungsi yang memang ketika tidak ada kegiatan, mereka pergi minum mabuk atau jalan-jalan di jalan, buat kerusuhan. Itu ada 2 negara dari Afghanistan maupun Pakistan. Oke. Dengan kehadiran pengungsi di Kota Kupang, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerima karena dasar kemanusiaan. This is BNS Podcast, Sonde Asal Baomong. Welcome back to BNS Podcast. Apa kabar Mbak Saudara semua? Senang sekali Kak Andi bisa menyapa kembali di program kesayangan kalian BNS Podcast di episode spesial kali ini. Karena episode spesial kali ini kita akan membahas soal penanganan pengungsi luar negeri khususnya di Nusa Tenggara Timur. Nah, Kak Andi bakalan bahas karena sudah hadir di tengah-tengah kita. Sekarang ini ada Ibu Indawati. Halo Ibu Indawati. Ibu Indawati ini selaku Kepala Seksi dari Perawatan dan Kesehatan ya. Kepala Seksi Perawatan dan Kesehatan Rumah Detensi Imigrasi Kupang. Terus juga ada Bapak Domingus Kore selaku Kepala Subseksi Ketertiban. Selamat siang. Iya, selamat siang semua. Apa kabar? Sehat ini pada cantik, ganteng hari ini ya. Pekerjaannya aman? Aman, lancar ya. Oke, jadi kita bakalan ngebahas seputar penanganan pengungsi luar negeri di Nusa Tenggara Timur nih. Kan banyak sekali masyarakat NTT, khususnya mungkin yang sekarang lagi nonton BNS Squad, banyak yang mungkin belum tahu nih masing-masing dengan istilah yang namanya rumah detensi imigrasi. Sebenarnya apa sih fungsi dan tugas daripada rumah detensi imigrasi ini? Saya langsung ke Ibu Indawati dulu nih. Baik Kakak Andi, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik buat kita ya, mungkin buat teman-teman semua yang belum tahu. Mungkin sebenarnya buat kita sudah familiar, kita melihat bahwa banyak sekali orang asing yang berkeliaran di mall, di jalan-jalan, bahkan ada yang juga berteman dengan mereka, bahkan juga sudah ada yang berpacaran. Tapi kita tidak tahu ini siapa sih tugas yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap mereka. Nah, ini mungkin kita di sini bisa sedikit menjelaskan bahwa rumah detensi imigrasi atau RUDIM sendiri adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian. Jadi mereka itu dikenakan tindakan administrasi keimigrasian dan dikenakan keputusan pendetensian oleh Kepala Rumah Detensi Imigrasi Kupang untuk proses pemulangan maupun pendeportasian. Nah, fungsi dari rumah detensi imigrasi itu sendiri ada 4 Kak Andi, yaitu tugas yang pertama adalah pendetensian, pengisolasian maupun pendeportasian. Terus yang kedua tugas pelaksanaan pemulangan maupun penangkalan. Yang ketiga tugas pelaksanaan tata usaha maupun yang keempat pemulangan dan penangkalan. Oke, semua tentang administrasi pokoknya lewatnya rumah detensi imigrasi. Iya, betul sekali. Gitu. Nah, kalau kita melihat nih Bu, ini saya masih lanjut sama Ibu ya. Bagaimana sih eksistensi rumah detensi imigrasi dalam sistem keimigrasian di NTT, khususnya Kota Kupang nih? Ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui yang tadi sudah saya jelaskan bahwa rumah detensi imigrasi Kupang itu sendiri adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang telah dikenakan tindakan administrasi keimigrasian. Jadi kita sebagai petugas rumah detensi imigrasi Kupang dalam hal ini mempunyai peran, yaitu melayani mereka dengan tidak melihat mereka bahwa mereka telah dikenai tindakan administrasi, tapi kita tetap bagaimana melayani mereka dengan memberikan hak-hak dasar kepada mereka sebagai manusia. Seperti itu kan. Wow, menarik ya, ternyata peran dan fungsi dari rumah detensi imigrasi. Nah, ini saya mau ke Bapak Domingus nih. Pak, kalau di Kota Kupang, kira-kira warga asing ini sendiri ditampung di mana sih Pak? Terus juga apakah sudah dibuatkan rumah khusus sendiri atau semacam rusun gitu atau bagaimana Pak? Baik Kak Andi, jadi pengungsi yang berada di Kota Kupang, mereka berjumlah 176 orang. Nah, dari 176 orang, mereka tersebar di 3 akomodasi atau tempat penampungan sementara, yaitu Hotel Lavender berjumlah 76 orang, Hotel Kupang Inn 51 orang, dan Hotel Inaboi berjumlah 49 orang. Wow, jadi memang diberikan satu fasilitas yang baik juga ya? Iya, jadi mohon izin Kak Andi, jadi di sini kita melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait penempatan para pengungsi yang ada di luar di tempat penampungan atau yang biasa kita sebut shelter itu. Kita bekerja sama dengan IOM,
Dalam hal ini mereka memberikan fasilitas kepada pengungsi yang ditempatkan di luar dari rumah detensi imigrasi Kupang. Jadi mereka itu yang seperti saya bilang, mereka memberikan hak-hak dasar mereka sebagai seorang manusia, dari pendidikan, dari makan minum, dari kesehatan, itu semua yang mensupport itu IOM. Jadi kita di sini rumah detensi imigrasi Kupang mempunyai peran yaitu dalam pengawasan administrasinya saja, Kak Andi. Karena ngobrol sama Ibu Indawati sama Pak Domingus nih akhirnya teredukasi dengan baik nih soal eksistensi daripada rumah detensi imigrasi. Iya. Ya, ini luar biasa. Nah, kalau kita berbicara soal tantangan terbesar deh, ini mungkin saya langsung ke Pak Domingus dulu, Ibu ya, izin. Tantangan terbesar yang mungkin dihadapi dalam menjalankan rumah detensi imigrasi selama ini nih, kalau dari Pak Domingusnya sendiri seperti apa? Baik, jadi tantangan terbesar yang kami alami selama pelaksanaan tugas di rumah detensi, yang pertama adalah kendala budaya mereka yang berbeda dengan budaya Indonesia. Yang kedua, masa untuk mereka menunggu di Kupang untuk penempatan negara ketiga itu tidak ada batasan waktu, sehingga mereka dalam penantian itu mereka jenuh, akhirnya ada timbul permasalahan sosial di masyarakat seperti ada perkelahian dan lain-lain. Iya. Gitu. Nah, tadi kan Bapak ada bilang nih ada gap antara perbedaan culture ya antara kita sama mereka. Nah, cara antisipasinya atau penanganannya lebih lanjut seperti apa tuh, Pak? Ya, itu kita masalah budaya dan bahasa kita menggunakan jasa penerjemah untuk menyampaikan hal-hal yang kurang jelas yang mereka butuhkan, nih kita menggunakan jasa penerjemah. Dan juga kita bekerja sama dengan IOM. IOM adalah lembaga internasional yang mengurus pengungsi di Indonesia, begitu. Oke, jadi mau seperti apapun kendalanya, baik itu di lapangan, nanti tetap ada solusinya yang diberikan ya. Ya, jadi Kak Andi, selain mereka itu diberikan edukasi, mereka itu juga diberikan pelatihan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa negara asing atau negara ketiga yang menerima mereka itu otomatis pasti mencari orang yang memang berguna untuk negaranya, kan. Betul. Jadi kebanyakan dari mereka itu diberikan pelatihan sehingga tidak menjadi suatu kekosongan, sehingga mereka itu tidak berpikir untuk melakukan hal-hal yang di luar daripada tata tertib yang sudah ada di dalam tempat penampungan. Jadi kadang-kadang ada teman-teman pengungsi yang memang ketika tidak ada kegiatan mereka pergi minum mabuk atau jalan-jalan di jalan buat kerusuhan. Jadi ada masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Tapi memang mereka kan mereka dilarang untuk bekerja kan? Iya, mereka itu memang dilarang untuk bekerja karena mungkin di sini Kak Andi perlu ketahui bahwa segala sesuatu menyangkut pengungsi itu sudah disupport oleh International Organization for Migration atau yang biasa kita singkat IOM ya. Jadi mereka memfasilitasi terkait menyangkut masalah kesehatan, masalah untuk sekolah, masalah mental maupun jasmaninya. Jadi mereka itu sudah diberikan akomodasi makan dan minum. Jadi mereka itu dilarang untuk bekerja. Tapi mereka diberikan keahlian. Jadi mereka itu kursus bisa buat sepatu, bisa ini. Jadi mereka itu juga tidak dilarang untuk berkontribusi kepada masyarakat. Tapi tidak untuk bekerja mencari nafkah, karena memang mereka ini bukan orang asing yang mempunyai dokumen yang sah, yang masuk ke warga, menjadi warga negara yang memang masuk ke sini yang ada visa dan sebagainya untuk bekerja. Kita aja mau kerja di luar negeri aja harus pakai visa kerja, bisa kerja, bisa liburan gitu. Oke, nah ini menarik Pak. Tadi kan Bapak juga sudah sempat bilang kalau ada 170-an lebih ya. 176 pengungsi yang ada di 3 shelter, 3 tempat yang tersebar di 3 hotel. Iya, 3 hotel tadi. Nah, Ibu, Ani mau tanya nih, kira-kira dari negara mana sih yang paling banyak? Itu ada 2 negara dari Afghanistan maupun Pakistan. Oke, jadi Afghanistan yang paling pertama. Iya, mereka tersebar di 3 tempat itu. Jadi dibedakan untuk yang single maupun yang sudah berkeluarga itu penempatannya terpisah. Jadi tidak menimbulkan, itu ya salah satu di tadi Kak Andi tanya itu supaya tidak menimbulkan gap-gap. Kadang-kadang karena perbedaan kultur maupun budaya, perbedaan agama maupun Sunni ataupun Syiah, kadang-kadang ada gejolak yang timbul di dalam situ. Jadi perbedaan seperti itu yang memang sengaja untuk penempatan itu dipilah, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang seperti itu, Kak Andi. Betul ya. Jadi memang masih ada 2 negara tersebut yang paling tinggi ya, baik itu Afghanistan maupun Pakistan. Oke. Nah, ada satu pertanyaan yang menggelitik sebenarnya Ibu. Ini mungkin setelah tadi sudah dijelasin ya di awal segmen bahwa ternyata
peran dan tugas daripada rumah detensi imigrasi itu hanya untuk pelengkapan dokumen daripada pengungsi. Ya, tapi sebenarnya ini pertanyaannya Andi yang ingin ajukan. Nah, pada saat pengungsi ini kan sebelum jadi pengungsi pastinya ditemukan nih, ya kan? Biasanya kalau di NTT, pengungsi-pengungsi yang ditemukan itu dalam kondisi di awal banget itu mereka tuh dalam kondisi seperti apa sih, Pak? Atau mungkin Ibu Indah yang mau menjawab? Bapak, Baik, ya. Pak Kak Andi. Untuk penemuan pengungsi yang ada di NTT ini, dari mereka ditemukan di sekitar perairan Pulau Timor. Biasanya ditemukan oleh pihak kepolisian, Oke. lalu diserahkan ke kantor imigrasi untuk dilakukan berita acara pemeriksaan, dan setelah itu diserahkan ke rumah detensi untuk penanganan selanjutnya. Oke. Menyangkut dokumennya. Iya, benar. Oke. Gitu. Jadi paling banyak itu sebenarnya Laut Timor ya, Iya. biasanya kalau untuk di NTT kasus-kasusnya yang sudah Karena- ada. Karena secara geografis Pulau Timor ini adalah berdekatan dengan Australia. Australia. Oke. Untuk itu tujuan mereka hanya sebatas transit di Pulau Timor. Oh, jadi kita tuh cuma tempat transit. Betul. Ya, Bukan kita tujuan bukanlah utama pilihan mereka. utama. Benar. Ya, kita bukanlah pilihan utama. Jadi memang mereka mau cari suaka politik ke Iya, Australia gitu ya. Cuman memang harus ditahan karena melanggar aturan kelautan kita juga ya, gitu perairan kita. Oke, kalau kita berbicara soal pengungsi Rohingya tadi juga sudah sempat dibahas nih, ya kan? Nah, Andi mau ke Ibu Indah dulu nih. Sebenarnya siapa sih pengungsi Rohingya? Misalkan mungkin banyak BNS Squad yang masih belum paham atau mungkin malas baca, akhirnya mungkin kita bisa jelasin di sini juga, ya kan? Dan juga kenapa seolah-olah kok Indonesia ini menjadi tujuan utama mereka untuk pelarian mereka dari negara asal mereka, gitu. Iya, baik Kak Andi, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Mungkin di sini juga banyak teman-teman yang belum tahu siapa sih pengungsi Rohingya itu. Rohingya itu dari mana sih? Kok mereka ini familiar sekali ya di luar. Nah, ini mungkin bisa saya jelaskan sedikit bahwa pengungsi Rohingya ini adalah etnis minoritas Muslim yang berada di wilayah Myanmar, di negara Myanmar, yang memang mayoritas penduduknya itu beragama Buddha. Dan pada tahun 1982 mereka itu ditolak kewarganegaraannya oleh Myanmar, sehingga mereka ini merupakan pengungsi yang memang tidak mempunyai kewarganegaraan, sehingga mereka rentan dieksploitasi kan jadi karena menyangkut masalah ras, masalah gender, pelecehan seksual. Jadi mereka itu, kenapa mereka itu bisa sampai ke negara Indonesia, paling banyak di Aceh ya kalau nggak salah itu kan. Jadi pada tahun 2017 itu terjadi penyiksaan maupun peristiwa genosida yang dimana menyebabkan mereka itu melarikan diri dari Myanmar, sehingga mereka itu bisa berada di pesisir pantai karena mereka menggunakan perahu-perahu kayu. Jadi mereka itu terdampar di perairan luar negara Indonesia. Seperti itu kan Makanya banyaknya di Aceh. Iya. Tapi pengungsi Kandi. Rohingya ini sudah valid benar mereka belum masuk ke NTT. Memang ada sempat informasi yang kami terima bahwa ada pengungsi Rohingya yang masuk ke NTT di Tasifeto kalau nggak salah ya, dan itu ternyata setelah diperiksa mereka itu warga negara Bangladesh. Oke. Gitu kan, jadi bukan Rohingya. Jadi memang informasi yang tersebut Iya, itu belum valid ya. Iya, setelah dilakukan Iya. pemeriksaan mereka hanya orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian masuk ke wilayah kita, dan itu dari Bangladesh. Iya, benar ya. Jadi memang teman-teman BNS Squad yang mungkin melihat bahwa oh ini kayak ciri-ciri, soalnya kan agak mirip-mirip soalnya ya, Iya, Ibu, betul. ya kan agak mirip-mirip. Jadi kalau misalkan ini harus di cross check lagi, valid nggak? Jangan hanya soal buat sumber berita aja bahwa oh ternyata Ya. orangnya. Jadi mungkin di sini juga bisa saya tambahkan sedikit. Jadi ketika mereka ditemukan itu pengawasan keimigrasian itu sebenarnya sudah ada ya. Jadi di saat waktu mulai ditemukan. Jadi ketika mereka ditemukan juga itu kita memeriksa identitas mereka. Selain memeriksa identitas, kita juga memeriksa mereka punya dokumen perjalanannya, status keimigrasiannya. Jadi sehingga kita mengetahui bahwa mereka dari mana asalnya, seperti itu kan. Jadi tidak langsung kita bilang oh ini
karena mereka muka mirip-mirip orang lainnya itu mulinya, tidak seperti itu. Betul. Jadi diperiksa dulu, dibuatkan berita acara pendapat, dibuatkan berita acara pemeriksaan, seperti itu baru untuk ditempatkan ke rumah detensi imigrasi. Kalau tidak mungkin bisa langsung telepon, mungkin ada call center pengaduan untuk rumah detensi imigrasi atau gimana? Di situ ada kan, di sini sebenarnya mungkin kalau teman-teman buka websitenya kan sudah jelas, di situ ada nomor telepon pengaduannya, ada websitenya, tinggal dibuka silakan. Betul, jangan lupa ya websitenya di bawah ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti melihat ada pengungsi yang dicurigai, ini nih kayaknya perlu kita punya bentuk support ya ke teman-teman dari rumah detensi imigrasi. Kita bisa lakukan pengaduan juga. Jadi memang ini stakeholder juga banyak yang harus bisa bekerja sama. Betul, ya kan, bukan cuma rumah detensi imigrasi atau keimigrasian aja yang harus bekerja sama proaktif, tapi masyarakat juga harus proaktif juga, iya. gitu. Ada harapan nggak sih sebenarnya apa yang bisa masyarakat berikan gini untuk rumah detensi imigrasi, atau bentuk proaktif kita itu selain melakukan pengaduan apalagi yang bisa kita lakukan? Karena kalau saya melihat ya, atau beberapa ini kan banyak banget yang pengungsi-pengungsi yang mereka naik motor, padahal bisa aja mereka nggak punya dokumen resmi nih, ya kan? Iya. Gitu. Ada yang bahkan mungkin secara sembunyi-sembunyi lagi melakukan pekerjaan, iya kan? Iya. Nah, ini seperti apa nih supaya kita sebagai masyarakat pun juga bisa lebih aware dan akhirnya bisa lebih proaktif? Mungkin dari Ibu Indawati ada yang ingin disampaikan ke masyarakat? Jadi begini Kak Andi, mungkin teman-teman perlu tahu juga siapa itu pengungsi sebenarnya ya, apa itu pengungsi. Jadi mereka ini warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa dokumen yang jelas. Jadi karena mereka ini tanpa dokumen yang jelas dan mencari suaka ke negara ketiga, sehingga mereka ini untuk sementara waktu ditempatkan di shelter atau tempat penampungan. Sehingga dari teman-teman mungkin melihat kebanyakan daripada mereka itu berada di jalan-jalan, berada di tempat keramaian. Nah itu ketika teman-teman melihat bahwa mereka melakukan aktivitas yang memang mengganggu masyarakat, atau memang kita merasa bahwa kita terancam karena memang mereka ini melakukan tindakan kriminal, silakan kita melaporkan ke di sini stakeholder terkait ada ya. Jadi dari rumah detensi imigrasi pun bisa kita sekalian melapor, bisa juga kalau mereka melakukan pidana silakan kita ke kepolisian. Jadi itu jangan sampai kita menutup mata apabila mereka melakukan tindakan-tindakan yang memang membuat resah masyarakat di sekitar kita. Jadi ketika kita melihat mereka bawa motor ugal-ugalan, nah itu mungkin juga bisa kita sampaikan kepada kepolisian bahwa mereka ini kan tidak punya dokumen yang jelas nih, tidak mau bagaimana mau buat SIM karena memang mereka sendiri tidak punya dokumen. Jadi mungkin bisa menyampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, jadi stakeholder yang terkait di bidang masing-masing seperti itu kan. Betul. Tapi bagaimanapun juga mereka tetap manusia yang harus memang kita manusiakan juga, ya kan? Tapi memang ada langkah-langkah yang memang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik supaya bisa menciptakan iklim juga yang iklim lingkungan yang lebih sehat dan positif gitu ya. Betul kan, karena memang terlepas daripada status mereka yang pengungsi, mereka juga tidak kebal hukum. Jadi siapapun yang melanggar peraturan yang berada di wilayah itu tetap dikenakan hukuman sesuai dengan tindakan yang mereka perbuat kan, seperti itu. Mungkin Bapak mau tambahkan, silakan Pak. Terima kasih Kak Andi. Jadi mungkin saya menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Indah untuk masyarakat khususnya di Kota Kupang. Dengan kehadiran pengungsi di Kota Kupang, mau tidak mau, suka tidak suka kita harus menerima karena dasar kemanusiaan. Untuk itu marilah kita sama-sama, marilah memantau kehadiran mereka, dan apabila ada permasalahan-permasalahan bisa juga dapat melaporkan ke rumah detensi imigrasi Kupang, dan juga permasalahan pidana atau perkelahian bisa langsung disampaikan kepada aparat penegak hukum yang ada di Kupang. Mungkin jadi itu juga di cross check juga karena banyak juga yang kalau ini dengar-dengar nih Bu, banyak juga yang katanya juga melakukan pernikahan gitu ya, ngawin gitu ya. Mudah-mudahan lah ya di cross check dulu lah dokumennya resmi.
Tapi kalau misalkan dia bule yang punya dokumen resmi ya tidak apa-apa gitu ya. Iya, jadi memang teman-teman yang khususnya yang perempuan-perempuan kita yang ada di NTT khususnya ini untuk bisa lebih hati-hati dalam mencari jodoh ya. Jangan kita melihat luarnya saja yang ganteng, yang putih, tapi kita juga harus tahu bobot bibitnya itu seperti apa. Jangan sampai mereka ini memang orang asing yang memang dia itu statusnya pengungsi, atau kalau memang mereka orang asing dari luar negeri yang memang punya dokumen yang jelas. Jadi silakan kalau ada dokumen jelas kan itu bisa dipertanggungjawabkan ketika kita mau menikah dan sebagainya. Nah, kalau mereka pengungsi ya itu ya agak sulit, itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. PR juga nanti jadinya susah juga ya kan. Karena kan kalau mau mendaftar ke KUA atau apapun kan harus butuh dokumen-dokumen yang lengkap gitu kan. Nanti PR juga pas anak ada terus ternyata akte kelahirannya tidak bisa diproses, ya kan? Jadi sayang sekali. Jadi ini pintar-pintar kita juga untuk lebih aware terkait sekitar kita. Jadi buat teman-teman semua yang merasa bahwa oh ada keluarga, saudara yang istilahnya terindikasi gitu lagi berhubungan atau mungkin melakukan hubungan dengan orang-orang yang tanda kutip pengungsi yang tidak punya dokumen resmi, coba kita saling mengingatkan juga. Betul gitu. Ya. Kalau pandangan Ibu sendiri untuk mereka nanti ke depannya seperti apa? Jadi sebenarnya Kak Andi, menurut pandangan saya terkait pengungsi Rohingya sendiri, mungkin dari mungkin bukan dari saya pribadi ya, tapi dari yang saya melihat yang terjadi di luar, bahwa ketika penduduk Rohingya ini datang ke wilayah negara Indonesia, pada awalnya kita sebagai masyarakat itu sangat prihatin ataupun kasihan, sehingga kita memberikan mereka itu fasilitas baik makan, minum maupun tempat tinggal tanpa kita sadari kita karena memang dasar kemanusiaan ya kan dia, sehingga kita melakukan hal tersebut. Tapi seiring jalan lama-kelamaan masyarakat mulai resah dan gelisah karena semakin banyak dan timbul masalah sosial di dalam masyarakat tersebut, sehingga mereka berpikir bahwa pengungsi Rohingya ini bukan hanya menjadi tugas dari dunia internasional saja, tapi juga harusnya menjadi tanggung jawab daripada pemerintah Myanmar itu sendiri, Kak Andi. Jadi bukan hanya kita saja yang melihat, waduh ini kasihan nih kita bantu, tapi dari yang teman-teman kita yang lain juga menutup mata. Seperti itu, Kak. Memang kita punya sisi kemanusiaan, tapi juga yang bertanggung jawab juga harusnya lebih bertanggung jawab lagi. Betul. Gitu. Jadi sangat kompleks ya Kak Andi permasalahan ini. Jadi tidak hanya bisa kita melihat dari sudut pandang kita sendiri, tapi dari dunia internasional juga Kak Andi. Iya. Oke, luar biasa sekali obrolan kita ini, sangat bermanfaat ya dengan teman-teman. Ini saya panggil teman-teman aja ya, karena kayaknya masih muda semua, ya kan? Jadi dari Rumah Detensi Imigrasi. Pokoknya terima kasih banyak buat Ibu Indah, terus juga terima kasih juga buat Pak Domingus. Pokoknya semua pekerjaannya soal pengungsi-pengungsi itu semuanya harusnya beres ya Pak, dan semoga lancar ke depannya. Gitu. Terima kasih juga karena sudah berkenan untuk hadir di BNS Podcast kali ini. Di episode spesial kita ngebahas soal pengungsi luar negeri ya bersama Ibu Indah dan juga Pak Domingus. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini, pastinya dengan cara yang gampang sekali, cukup dengan kalian like, komen, share, dan subscribe, karena hanya ada di Baomong Nonstop yang obrolannya sonde asal Baomong. Sampai jumpa di next episode berikutnya. Bye!